Selamat pagi kepada pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia. Gurisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisadan TV, pada pagi hari ini kita membahas tentang pembubaran diskusi yang digelar oleh diaspora Indonesia di Hotel Kemang, Grand Kemang ya, Mampang, Jakarta pada hari Sabtu kemarin tanggal 28 September ya. Nah, kegiatan ini dibubarkan oleh sekelompok orang tidak dikenal ya. Walaupun sebenarnya orangnya dikenal ya, karena ada polisi juga di situ ya. Nah, acara yang digagas oleh Forum Tanah Air ini sedianya akan berbagi pikiran menjelang peralihan kepemimpinan nasional ya. Ini sangat memalukan sekali. Kondisi ini jauh lebih buruk dari Orde Baru. Kita mundur 40 tahun ke belakang. Sepertinya mereka bermaksud untuk memberikan shock terapi, tetapi mereka salah memilih tempat dan salah sasaran, kata Chairman FTA Tata Kesantra dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kumparan pada Sabtu 28 September ya. Nah, Tata menyayangkan terkesan ada aksi pembiaran sehingga perusuh bisa masuk ke venue acara di dalam hotel ya. Semestinya kepolisian yang berada di sekitar tempat acara bisa mencegah aksi anarkis ini. Nah, Tata menjelaskan bahwa diskusi yang dihadiri juga para akademisi dan tokoh nasional ini diserang dan diobrak-abrik sebelum acara sempat dimulai. Sejak pukul 9 WIB, puluhan orang sudah berorasi di depan hotel dan menuntut diskusi dibubarkan. Nah, ini berarti diskusinya menarik ini karena memancing kelompok masyarakat untuk melakukan penyerangan ya. Nah, kemudian sekitar pukul 10 WIB mereka masuk ke ruang ballroom tempat diskusi berlangsung. Tata mengatakan mereka berteriak dan mengancam supaya acara dibubarkan sampai mencabut backdrop dan banner ya, merusak layar infocus, kursi, mikrofon, kamera, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa Gurisadan TV yang kami cintai, kebebasan untuk menyatakan pendapat itu merupakan kebebasan asasi ya. Nah, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup merupakan hak yang paling esensial yang tidak dapat ditawar oleh non-degradable rights ya. Pasal 28B Undang-Undang 45 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi kita sebenarnya sudah diatur dengan sangat jelas ya. Konstitusi kita tidak membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan orang lain ya. Nah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 juga khususnya tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan tegas ya. Kalau kita lihat di menimbangnya itu mengatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di ketentuan umum undang-undang ini mengatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara ya. Kemudian yang kedua, penyampaian pendapat di muka umum termasuk juga di tempat yang didatangi dan atau dilihat setiap orang, itu merupakan hak ya yang melekat ya atau menjadi dasar dari setiap warga negara ya. Nah, di dalam pasal 2 itu dikatakan bahwa setiap warga negara secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, di pasal 3 itu dikatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat ya. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa kita memiliki pengaturan yang jelas ya terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum ya. Nah, kita punya pengalaman yang terjadi sepanjang pemerintahan Orde Baru ya. Orang tidak begitu mudah untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan bahkan orang yang melakukan diskusi, melakukan seminar, kemudian juga melakukan public hearing ya, dengan begitu mudah dibubarkan ya oleh polisi, oleh tentara selama pemerintahan Orde Baru ya. Nah, pasca pemerintahan Orde Baru, kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum kemudian kadang-kadang berhadapan dengan masa ya, yang notabene terjadi pergeseran ya. Kalau dulu pembubaran kegiatan publik seperti diskusi, seminar, public hearing, dan lain-lain sebagainya, itu dengan mudah dibubarkan oleh tentara dan polisi. Tetapi sekarang yang melakukan pembubaran justru sekelompok massa ya, orang yang tidak dikenal, yang notabene mereka sebenarnya tidak memiliki hak untuk membatasi ya, atau juga melakukan tindakan pemaksaan membubarkan apa yang menjadi hak dari setiap warga negara untuk berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, kita melihat memang pasca Orde Baru, terutama di bawah pemerintahan Jokowi, terjadi pergeseran cara atau metode di dalam relasi antara masyarakat dengan masyarakat, dan juga antara masyarakat dengan negara ya. Nah, di dalam relasi antara negara dan masyarakat, ketika terjadi ketegangan, ketika terjadi penindasan, eksploitasi, dan juga kesemena-menaan yang dilakukan oleh negara, kadang-kadang negara menciptakan teror kepada masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan kritiknya, menyampaikan argumentasinya di muka umum, terutama untuk menuntut kebijakan-kebijakan negara yang dianggap merugikan warga negara ya. Dan dalam banyak kasus kita melihat bahwa
negara justru memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, melakukan tindakan pemaksaan, pembubaran dari kegiatan atau ekspresi dari setiap warga negara di muka umum ya. Kita masih ingat ya bagaimana Rocky Gerung pada waktu itu diusir secara paksa di beberapa tempat untuk tidak menghadiri diskusi ya. Nah ini tentu saja bagian dari ketegangan relasi antara negara dengan masyarakat, di mana pada konteks itu negara justru memanfaatkan sekelompok orang atau organisasi di dalam masyarakat untuk menghadapi kelompok atau warga masyarakat yang lainnya. Nah, kita juga lihat bahwa relasi antara masyarakat dengan masyarakat selama ini walaupun tidak kelihatan menimbulkan ketegangan, tetapi seringkali sekelompok masyarakat mudah dimanfaatkan oleh negara atau oleh pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kepentingan negara ya, kepentingan pemerintah ya, menciptakan kepatuhan dan ketundukan kepada rejim, kepada pemerintah dengan cara pemaksaan kehendak kepada masyarakat ya. Nah ini tentu saja keluar dari mandatori konstitusi ya. Undang-undang kita mengatakan bahwa fungsi negara itu ada 3: mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjamin ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat ya. Nah, di dalam hal yang ketiga ini terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, di dalam menyampaikan pendapatnya, negara mesti tidak lagi memiliki kelakuan yang otoriter ya, atau juga menggunakan cara-cara premanisme, memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk berhadapan dengan kelompok masyarakat yang lain ya. Dan tentu saja ini merupakan kemunduran ya dari pembelajaran demokrasi kita, pembangunan demokrasi kita pasca Orde Baru, di mana masyarakat itu sebenarnya berharap bahwa setelah Orde Baru runtuh, mereka memiliki kebebasan berekspresi yang didasarkan pada hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tetapi kita melihat bahwa watak negara pasca Orde Baru justru lebih otoriter dibandingkan watak negara Orde Baru itu sendiri ya. Dan ini mencerminkan bahwa negara itu tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Demikian saja pemirsa Goris Dadan TV, selamat pagi. Jika Anda suka dengan video yang dibuat oleh Goris Dadan TV, jangan sungkan untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Dan perlu pemirsa Goris Dadan TV ketahui bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari upaya untuk terus mencerdaskan Indonesia. Salam hangat, salam untuk tetap berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Terima kasih.